Halo pecinta film zombie. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah film zombie yang berasal dari Spanyol. Dan seperti kebanyakan film zombie dari luar Amerika, tentunya film ini juga menampilkan zombie-zombie yang sangat barbar. Jadi kita tidak akan melihat zombie yang menyerang secara diam-diam dan mengagetkan, karena semua serangan dilakukan dengan liar dan terbuka. Lebay, like dulu dong, malu nih, Jadi film berjudul COVID-21 Little Virus yang rilis pada tahun 2021 ini mengangkat genre horror action. Film yang dibintangi oleh Christian Stem, Loretta Hope, dan Ramon Alvarez ini menceritakan misi seorang ilmuwan untuk mengatasi wabah zombie yang terjadi akibat perubahan iklim. Lalu bagaimana perubahan iklim bisa menyebarkan virus? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan berita mengenai peningkatan suhu bumi yang menyebabkan naiknya debit air di permukaan bumi karena mencairnya es di Antartika. Beberapa ilmuwan yang dikirim ke Antartika menemukan bahwa ada sejenis virus prasejarah mematikan yang seharusnya terkurung di dalam es menyebar keluar ke seluruh negeri. Karena belum menemukan namanya, maka disebut sebagai COVID-21. Ngeri ya, yang 19 saja belum kelar, udah muncul yang 21, anjay. Berita tersebut juga menyebutkan bahwa orang yang terinfeksi virus ini memiliki gejala seperti kebingungan, epilepsi, dan ledakan amarah serta menyerang orang lainnya. Untuk itu pemerintah memberlakukan karantina di setiap negaranya. Scene beralih pada seorang wanita bernama Sarah yang menerima telepon dari seseorang, yang kemudian secara buru-buru menggendong seorang anak bernama Charlie. Lalu scene kembali beralih pada seorang pria bernama Scott di rumahnya. Sembari mendengarkan berita mengenai karantina, dia yang tidak memiliki persediaan makanan memutuskan untuk keluar. Di pusat kota, Scott terlihat kebingungan mendapati kota yang sangat sunyi, bahkan tidak ada satu orang pun atau kendaraan yang berlalu lalang. Setelah memasuki sebuah mall, barulah dia bertemu dengan orang lainnya. Namun keadaan di mall yang sebagian besar lapaknya sudah tutup tersebut, keadaan pun mulai kacau. Orang-orang terlihat berlarian dan menyerang satu terhadap yang lainnya, sehingga dia pun harus lari menyelamatkan diri. Manakala dia berhasil mencapai tempat parkir mobil, tiba-tiba muncullah para zombie yang berusaha menyerang dan terus mengejarnya. Hingga akhirnya dia berhasil menyelamatkan diri melalui sebuah pintu. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Kenem yang ditelepon oleh atasannya untuk melaksanakan tugas. Dan setelah berpamitan dengan istrinya yang terlihat keberatan, dia pun pergi. Kembali pada Scott yang sudah keluar dari mall dan bersembunyi di dalam sebuah mobil. Namun tiba-tiba para zombie mulai berdatangan mengelilingi mobilnya, hingga akhirnya dia ketahuan. Lantas dia pun segera kembali kabur dari situ, namun para zombie tersebut terus berlarian mengejarnya. Dan sekali lagi dia berhasil lolos dari kejaran zombie-zombie itu. Scene beralih pada konvoi militer yang dipimpin oleh Kanom tadi. Ternyata dia dan pasukannya ditugaskan untuk mengawal para ilmuwan yang salah satunya bernama Ellison untuk pergi ke lab, di mana dia bisa membuat vaksin untuk wabah zombie yang sedang terjadi ini. Di perjalanan mereka melihat sebuah mobil yang terbalik. Namun karena perintah yang melarang mereka untuk berhenti dalam situasi apapun, maka Kanom mengabaikan mobil tersebut. Tatkala melihat seorang gadis kecil yang berdiri menghalangi jalan, Kenem malah mengabaikan perintahnya dan memutuskan untuk menjemput gadis tersebut. Walaupun rekannya yang bernama Jensen sudah memperingatkan. Tapi sebagai pimpinan di lapangan, tidak ada yang dapat membantah perintahnya. Benar saja, saat pasukan mendekat, gadis yang ternyata zombie itu langsung menyerang salah satu dari mereka. Tidak lama kemudian, zombie-zombie lainnya bermunculan dan langsung menyerang mereka. Bahkan rekan mereka yang tergigit tadi pun dalam sekejap berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang, sehingga terpaksa Kenem menghabisinya. Salah satu tentara yang berhasil masuk ke mobil pun ternyata berubah menjadi zombie dan menginfeksi ilmuwan lainnya. Untung saja Kenem berhasil menyelamatkan Ellison. Serangan para zombie yang sangat agresif ini menyebabkan mereka tidak sempat lagi untuk masuk ke mobil. Bahkan Ellison pun harus terpisah dengan mereka dan lari ke tengah hutan. Kenem dan Johnson akhirnya berhasil menyelamatkan diri, namun seluruh pasukan lainnya habis dimangsa zombie.
Di situ Johnson mengatakan seandainya Kenem tidak mengambil keputusan tadi, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Kenem yang tidak bisa berkata apa-apa lagi memintanya untuk tetap waspada, sementara dia berusaha menghubungi pangkalan militer untuk meminta bantuan. Namun sang atasan mengatakan tidak akan ada bantuan dalam situasi kekacauan seperti ini, sehingga mereka diperintahkan untuk menemukan Ellison yang masih terdeteksi sekitar 15 km dari tempat mereka berada, dan segera membawanya ke lab dengan bermodal peluru yang tersisa. Sementara itu, Ellison yang masih berusaha menghindar dari kejaran zombie akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Keesokan harinya di tengah hutan, Ellison yang mendapati handphonenya dalam keadaan rusak terpaksa menyusuri hutan dengan berlawanan arah cahaya matahari. Sampai tiba-tiba dia bertemu dengan zombie yang terus mengejarnya. Namun di sudut lain, ternyata ada Scott yang sedang mengintai mereka. Ketika akhirnya si zombie berhasil menjatuhkan Ellison, Scott menembak zombie tersebut. Setelah memastikan Ellison tidak terinfeksi, lantas Scott mengajaknya pergi dari tempat itu. Scene beralih pada Kenem dan Johnson yang akhirnya sampai di tempat Ellison diserang oleh zombie sebelumnya. Manakala Kenem menemukan selongsong peluru, maka mereka mengetahui bahwa Ellison bersama orang lain. Kemudian mereka melanjutkan pencariannya. Di tempat lain, Ellison mengatakan bahwa dia akan pergi ke Buxton untuk menyelesaikan suatu misi. Namun Scott mengatakan bahwa tempat itu sangat jauh dan harus melewati beberapa kota yang dipenuhi oleh zombie. Jadi tidak mungkin untuk mencapainya tanpa melalui para zombie tersebut. Namun Ellison bersikeras bahwa dia telah melakukan penelitian. Jadi bila dia bisa mencapai Buxton, maka dia bisa menyembuhkan wabah ini berdasarkan sampel yang ada di sana. Jadi dia meminta Scott untuk menemaninya. Pada awalnya Scott menolak. Namun lantaran Ellison yang memaksa, akhirnya dia setuju dengan syarat Ellison mengikuti perintahnya dan berhati-hati terhadap zombie yang kurus karena mereka sangat sensitif terhadap visual dan suara. Lalu mereka pun pergi. Di sisi lain dari hutan tersebut, Kenem dan Johnson bertemu dengan para zombie yang sedang memakan seekor hewan. Namun seperti memiliki penciuman, para zombie tersebut langsung mengetahui keberadaan mereka berdua, sehingga terpaksa mereka harus pergi dari tempat itu. Singkat cerita, akhirnya Scott dan Ellison sampai di suatu pertambangan. Setelah berada di dalam, mereka mendapati pertambangan tersebut sudah kosong. Dikarenakan Ellison yang kelelahan, akhirnya Scott memintanya untuk beristirahat sementara dia sendiri berjaga-jaga. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba masuklah satu zombie ke ruangan tempat Ellison tertidur. Untung saja Scott datang di saat yang tepat untuk menghabisi zombie tersebut. Namun beberapa saat kemudian, zombie lainnya pun berdatangan ke tempat itu sehingga mereka terpaksa bersembunyi ke dalam sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu hanya memiliki satu pintu sehingga mereka terperangkap di situ. Namun secara tidak sengaja, Ellison menemukan sebuah saluran pembuangan di lantai. Lantas mereka memutuskan untuk masuk karena tidak ada jalan lain. Rupanya di bawah pun tidak lebih aman karena ternyata ada zombie di situ, sehingga dengan terpaksa mereka kembali kabur. Setelah melalui kejar-kejaran yang cukup menegangkan itu, akhirnya mereka berdua berhasil meloloskan diri. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan, sehingga memutuskan untuk mencarinya. Rupanya di tempat lain, Kenem dan Johnson juga mendengar hal yang sama, sehingga mereka pun mencari asal suara tersebut. Berarti ada orang lain di hutan itu. Malam harinya, Ellison dan Scott melihat beberapa orang berpakaian militer yang sedang mabuk di tengah hutan. Ellison yang membutuhkan handphone tanpa pikir panjang langsung menemui mereka. Pimpinan kelompok tersebut langsung menyambut kedatangan mereka berdua. Awalnya memang terlihat baik, namun dia mulai berani menyentuh Ellison sehingga Scott mengajak Ellison pergi. Saat Scott sedang membujuknya, tiba-tiba dari kegelapan muncullah para zombie yang langsung menyerang orang-orang di situ. Lantas mereka berdua langsung pergi. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Kenem dan Johnson juga mendapatkan serangan dari para zombie. Melihat zombie-zombie tersebut tidak bisa mati, maka Kenem memerintahkan Johnson untuk menembak tepat di kepala para zombie tersebut. Usaha tersebut sebenarnya berhasil, namun mendengar suara tembakan menyebabkan semakin banyak zombie yang berdatangan, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan combat hand. Setelah berhasil menghabisi para zombie itu, Johnson menangkap tentara yang mabuk tadi.
Sang tentara gadungan yang diinterogasi tersebut mengatakan bahwa dia bertemu dengan Ellison yang akan pergi ke Buxton. Mendengar itu, mereka berdua menjadi bingung karena jarak antara Buxton dan lab sangatlah jauh. Ternyata Ellison memiliki misi lain di sini. Keesokan harinya, dalam perjalanan yang mulai turun salju, Scott mengatakan bahwa sebagai seorang saintis, Ellison tidak terlihat cukup pintar. Namun Ellison mengatakan bahwa dia sangatlah pintar, hanya saja Scott belum mengetahuinya. Iya sih, karena sebenarnya sampai detik itu Scott hanya mengetahui bahwa lab tersebut berada di Buxton. Dan tanpa dia sadari, sebenarnya Ellison sedang memanfaatkannya. Lanjut, sesaat kemudian mereka sadar bahwa mereka sedang dikejar oleh dua zombie. Melihat kehadiran zombie-zombie itu, mereka langsung bersembunyi di bawah sebuah batu besar dan tidak menembak, karena berisiko mendatangkan zombie lainnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya, dan singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pinggir Buxton. Namun secara bersamaan, zombie-zombie pun berdatangan dan mengejar mereka. Lalu dari suatu sudut bangunan, Ellison menunjukkan sebuah rumah yang harus mereka tuju kepada Scott. Tentunya hal itu membuat Scott bingung melihat lab yang dibuat seperti rumah tinggal. Sementara itu, kelompok Kenem pun akhirnya sampai ke Buxton. Karena Kenem membutuhkan kendaraan, maka tentara gadungan tadi menawarkan diri untuk menyalakan sebuah mobil yang mereka temukan. Sesampainya di rumah yang sudah terhalang dari dalam, Scott semakin kebingungan melihat isi rumah yang sama sekali tidak seperti lab tersebut. Ditambah lagi dengan sikap Ellison yang panik memanggil-manggil nama Charlie. Sementara itu di tempat yang berbeda, ketika sang tentara gadungan berhasil menyalakan mobil dan berniat kabur, tiba-tiba dia mendapatkan serangan daripada zombie dan menyebabkannya tewas. Kembali ke rumah Ellison. Ternyata di rumah itu ada seorang wanita terkurung bernama Sarah yang sudah menjadi zombie. Dan wanita itu adalah orang yang menerima telepon dan menggendong Charlie di awal film tadi. Sepertinya Sarah sengaja mengurung dirinya sendiri sebelum dia berubah menjadi zombie. Lalu melihat sang zombie, Scott berniat untuk menghabisinya, namun Ellison memohon agar Scott tidak melakukannya. Akhirnya, Ellison menemukan Charlie yang ternyata anaknya. Merasa sudah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Ellison, akhirnya Scott memutuskan untuk meninggalkan mereka. Namun setelah Charlie memberikannya bunga dan mengatakan terima kasih telah melindungi sang ibu, Scott tidak dapat berkata-kata lagi. Lalu tiba-tiba para zombie berdatangan mengejar mereka. Sontak saja mereka langsung kabur menyelamatkan diri. Scott berhasil menembaki beberapa zombie, tapi karena jumlahnya yang sangat banyak dan kehabisan peluru, akhirnya dia pun tewas. Sementara Ellison yang terus berlari sambil menggendong Charlie, akhirnya bertemu dengan Kenem dan Johnson yang mengarah ke situ setelah mendengar suara tembakan Scott tadi. Lalu pertarungan dengan para zombie pun terjadi. Sampai pada suatu saat, Kenem yang hanya memiliki satu peluru yang tersisa harus memutuskan menyelamatkan Ellison atau Johnson. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan Ellison dan memerintahkannya masuk ke mobil yang sudah dinyalakan oleh tentara gadungan sebelumnya. Sementara Johnson yang tergigit akhirnya pun berubah menjadi zombie, sehingga dengan terpaksa Kenem menghabisinya. Jumlah zombie yang tidak mungkin untuk dilawan memaksa mereka bertiga untuk segera kabur dari tempat itu. Lalu film diakhiri dengan Kenem yang berhasil menghubungi pangkalan untuk melaporkan bahwa telah berhasil menemukan Ellison. Lantas dia diperintahkan untuk menyelesaikan misinya mengantarkan Ellison ke lab. Mimin gak tahu apakah sikap Ellison yang menyebabkan Scott dan Johnson tewas demi menyelamatkan anaknya ini benar atau salah. Karena di sisi lain, dengan menyelamatkan anaknya tersebut, dia telah mengabaikan misinya untuk segera pergi ke lab untuk membuat vaksin. Lalu bagaimana kalau kita berada di posisi Ellison? Dan yang pasti belum diketahui apakah Ellison berhasil membuat vaksin untuk COVID-21 ini. Karena yang 19 sekarang aja belum teratasi, anjir.